نتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا علم إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما يا كريم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ucapan pujian yang kita ucapkan memperkuat ibadah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mengingatkan kita alangkah besarnya kekuasaan Allah, alangkah penyayangnya Allah kepada kita, alangkah kerdilnya kita, alangkah hinanya kita apabila dunia membuat kita sombong dan menyampingkan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan, semoga senantiasa tercurah atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat yang kita ucapkan, bertambah pula rasa cinta di hati kita, bukan hanya sebatas cinta secara ucapan, tapi juga cinta dalam mentauladani setiap apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta mencontoh ibadah Rasulullah, cinta mengikuti bagaimana keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kecintaan seperti itulah semoga Allah muliakan kita dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pertemuan pertama kita dan alhamdulillah nikmat iman ini luar biasa. Walaupun tidak ada ikatan darah kita, kami datang dari Payakumbuh, Sumatera Barat, disambut di sini, dan alhamdulillah Ustaz Bukhari juga memberikan suatu kesempatan yang luar biasa. Semoga nikmat ini menambah keimanan kita, betapa indahnya Islam, betapa indahnya syariat Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada ikatan darah, ikatan suku, namun Allah satukan kita dalam masjid ini tanpa ada perbedaan ras, perbedaan kasta, pangkat dan lain-lainnya. Dzalika fadlullah, dan itulah keutamaan Allah Subhanahu wa taala untuk agama yang mulia ini. Dan sebelum kita berbagi tausiah, mungkin ada baiknya perkenalan singkat. Nah, nama lengkap Rahmatul Hidayat, asal dari Payakumbuh. Ya, kalau Payakumbuh itu lebih tepatnya desanya Padang Japang. Allah alam ya, apakah ikhwan ada yang dari Sumatera Barat? Ya, Padang Japang, Payakumbuh. Selesai SD, melanjutkan pendidikan di Al-Furqan, bertemu dengan Ustaz Nurdin Bukhari di Al-Furqan. Nah, selesai di Al-Furqan 2000, melanjutkan pendidikan, sempat di Lipia setengah tahun, kemudian melanjutkan pendidikan ke Madinah 5 tahun, pulang Madinah 2005 sampai 2011 di Banda Aceh di lembaga pendidikan Fajar Hidayah, khusus untuk anak-anak korban tsunami dan korban konflik. Ya, jadi kalau bahasa Aceh tidak fasih juga, tapi paling tidak tampang Aceh katanya ada. Nah, gitu. Ya, Ustaz orang Aceh nih Ustaz, kata orang gitu kan. Jadi kalau logat-logatnya masih bisa, logat-logatnya. Tapi kalau seandainya logat daerahnya memang nggak bisa.
Dan setelah itu 2011 sampai 2014 ada di Al-Bayyinah, sebuah lembaga pendidikan khusus putri di Pekanbaru. Nah sekarang di komplek itu ada Masjid Abu Darda, yang masjid yang besar, dan alhamdulillah berkembang luar biasa. Namun Allah Subhanahu wa taala berikan semangat kepada anak untuk pulang kampung, kata orang Padang. Ya, pulang kampung kepada siapa? Untuk mengasuh sekolah Fajar Hidayah lagi. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk mengasuh lebih kurang 100 santri, dan alhamdulillah 80%-nya saat ini 70 atau 80% ya, enggak dihitung kali, itu adalah beasiswa untuk yatim, duafa dan lain-lainnya. Dan alhamdulillah berjuang dalam pendidikan itu satu nikmat yang luar biasa. Mungkin tema kita pada malam hari ini, mungkin perkenalannya cukup ya. Jadi tema pembahasan kita pada malam hari ini, kita mencoba berbagi akan sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang hadis ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Hadis ini menceritakan tentang kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak pernah beliau tinggalkan. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaqulu fi duburi salatil fajr ba'da an yusallima, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, wa fi riwayatin wa amalan salihah. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, menceritakan di antara kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak pernah beliau tinggalkan, beliau lupakan. Dan dia kebiasaan itulah sebuah munajat, sebuah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama mengingatkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga sebuah kebiasaan, menjaga sebuah permohonan, mengulang-ulang suatu munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pahamilah, sadarilah bahwasanya yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Adalah kebutuhan manusia dalam hidup di dunia ini. Ya. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkannya. Dan ini dibaca setiap kali, kata Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya selalu membaca di akhir salat fajar, setelah dia membaca assalamualaikum ba'da yusallima, Allahumma ya Allah inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah aku memohon kepadamu ya Allah. Ya, siapa yang memohon ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permohonan ini adalah untuk Rasulullah, dan permohonan diulang-ulang oleh Rasulullah untuk juga dimintakan oleh umatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Urutan ini juga memiliki tingkat urgensinya, kepentingannya, prioritasnya. Jadi yang pertama kali begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka lembaran hari setelah salat subuh, maka ditambah dengan munajat. Dan apakah yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah pada hari itu? Ya, maka yang pertama dimintakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, berikanlah kepadaku hari ini ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Dan kemudian yang kedua, wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik ya Allah. Ya, rezeki yang baik. Dan kemudian wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang engkau terima ya Allah. Engkau terima berarti Allah ridha dengan amalan kita tersebut. Ya, amalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pelajaran yang perlu kita renungi, kita dalami, untuk kemudian kita
kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ilmu yang bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia manapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan, untuk berada pada suatu kebaikan, untuk berada pada suatu keadaan kemuliaan, maka apa yang akan terjadi dengan orang tersebut? Yufaqihu fid din. Maka Allah jadikan seseorang tersebut seorang yang faqihu fid din, orang yang faqih. Yufaqihu artinya orang yang memahami agamanya. Arti memahami agama ini apa? Ya, bukan hanya sebatas memahami sholat, bukan hanya sebatas memahami puasa, bukan hanya sebatas memahami ibadah haji atau zakat, tapi memahami yufaqihu fid din, ya, Allah pahamkan pada orang ini aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ilmu yang bermanfaat yang dimaksud di sini adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Banyak ayat ya ikhwan, ya akhwat, ya, berulang-ulang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia, ya, mengingatkan kita semuanya. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi. Ya, pertama kali surah Al-Baqarah itu Allah ingatkan, la raiba fihi, enggak ada keraguan di dalamnya. Ini mukjizat terbesar yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Semenjak diciptakannya nabi pertama dan ditutupnya kenabian dan kerasulan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun nabi dan seorang pun rasul dibekali mukjizat sebesar mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Al-Qur'an. Berapa umur Al-Qur'an ya ikhwan? Ya. Lebih 14 abad. Lebih atau tidak? Lebih. La raiba fi. Allah tantang, la raiba fi, tidak ada keraguan, walaupun dalam satu katanya tidak ada keraguan. Hebatnya. Walaupun dalam satu kata. Kita diberitakan tentang mukjizat Nabi Musa yang bisa membelah lautan. Kita diceritakan tentang mukjizat Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati. Kita diceritakan mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak terbakar oleh api. Namun mukjizat itu telah berlalu dengan berlalunya para rasul-rasul tersebut. Dan Al-Quran menjadi mukjizat sampai manusia yang hidup terakhir di muka bumi ini akan senantiasa melihat mukjizatul Quran. Ya, mukjizatul Quran, ijazul Quran. Dan tidak ada satu pun pakar, ya, yang digelar dengan pakar, digelar dengan berbagai macam level keilmuan yang sangat tinggi, mampu menyaksikan kebenaran Al-Quran, menggugurkan Al-Quran. Tidak ada sama sekali. Allah tantang, la raiba fi, buktikanlah. Adakah yang sanggup membuktikan sampai hari ini? Manakah ada kitab samawi, kitab yang ada saat ini yang mampu menceritakan tentang proses terciptanya manusia? Adakah kitab yang mampu menceritakan sedetail itu? Khalaqal insana min 'alaq. Dan kemudian banyak ayat-ayat. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dan kemudian setelah itu apa kata Allah? Hudal lil muttaqin. Ini semua adalah petunjuk bagi orang bertakwa. Hudan. Apapun aktivitas kita, apapun profesi kita, di belahan bumi mana kita hidup, jam berapapun kita berada, maka tidak ada satu permasalahan kita yang tidak dijawab oleh Al-Quran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berulang-ulang mengingatkan umatnya, taraktukum ala mahajjatin baida, hai umatku,
Aku akan pergi, aku akan meninggal. Tapi aku tinggalkan kalian di jalan terang benderang. Rambu-rambu kehidupan ini sudah jelas, sudah tuntas. Ya. Nggak ada jalan kehidupan ini yang tidak ada rambu-rambunya. Antum siapa? Kita siapa? Sebutkan status kita. Ada rambunya, ada pedomannya. Rasulullah menjaminnya. Taraktukum ala mahajjatin baida. Lailuha kanahariha. Malamnya sama seperti siangnya. La yazighu anha illa halik. Tidak ada yang keluar dari jalan ini kecuali dia akan hancur. Keluarlah. Cobalah, buktikanlah, tunjukkanlah sejauh mana dia bisa mengejar impian dan kebutuhan hidup ini. Halik, akhirnya akan hancur. Allah perandakan semuanya. Silakan kejar kesuksesan dengan cara mengangkangi aturan Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Halik. Silakan bahagiakan keluarga dengan cara-cara yang merusak aturan syariat. Silakan. Halik akan hancur. Silakan bangun dan kejar kemegahan dunia ini dengan sesuatu yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Halik. Kitab Allah wa sunnati. Al-Quran dan sunnah. Maka ikhwan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Munajat ini adalah suatu hal yang patut kita hidupkan dalam hati kita, hidupkan dalam lisan kita, tahan mata kita dikala kita terkantuk sesudah salat subuh, ucapkan ini. Walaupun kita adalah hamba yang lemah, hamba yang memang bergelimang dengan dosa. Andaikan dosa kita itu mengeluarkan bau, maka tidak ada makhluk yang mampu mendekati kita. Maka jangan pernah berhenti berdoa Rasulullah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita putus asa. Jangan kita putus asa sama sekali. Yang patut kita perhatikan dalam hidup ini adalah akhirnya bahagia tidak berhasil, tidak sukses atau tidak diukur dari sejauh mana kita dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tengok diri kita, tengok kerabat kita, tengok ayah ibu kita, tengok keluarga kita, tengok istri kita, tatap anak kita. Kita punya impian untuk mereka semuanya, dan kita selalu berbuat setiap harinya untuk mereka tanpa kita ucapkan. Namun siapakah yang mampu mewujudkan harapan kita? Mampukah kita mewujudkannya? Sudah berulang kali kita punya rencana. Dengan rencana itu kita membayangkan akan kesuksesan, akan keberhasilan, akan kebahagiaan. Kita investasi, kita berusaha, kita berencana. Kita lakukan sekian kali. Dan berapa kali kita meneteskan air mata? Berapa kali kita menghentak? Berapa kali kita berteriak karena marah, sakit hati dan kecewa? Bukankah semuanya sudah Allah tunjukkan kepada kita kemampuan kita manusia? Hanya kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang mampu menentukan bahagia atau tidak bahagia. Maka ilmu adalah satu tolak ukur bagi kita. Maka mulailah ikhwan sekalian. Di samping berdoa, usahakan. Tengok usaha kita dengan Al-Quran. Apa? Sumber ilmu. Allah Subhanahu wa taala cela kita. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana ma la qulubin aqfaluha. Kenapa manusia tidak juga mentadabburi Al-Qur'an? Apalagi yang mereka mau tanyakan? Apalagi yang mau dipanggakkan? Apalagi yang mau ditengokkan? Tidakkah cukup belajar dengan kaum-kaum yang sebelumnya? Ad, Samud, Ashabul Madyan, wa qaumul Lut. Bagaimana para jababirah pada akhirnya musnah bersama dengan waktu. Allah hancurkan semuanya. Maka afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apalagi membuat hati-hati mereka terkunci. Ya. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan dengan doa yang pertama ini adalah yaitu berikhtiar untuk menghidupkan ilmu dalam hidup kita ini. Karena pada akhirnya satu-satunya yang mampu menjamin kehidupan dan masa depan kita hanya
Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah mengejar menjadikan jaminan masa depan itu adalah akal kita, logika kita, hawa nafsu kita atau kepada manusia lainnya. Jangan sampai itu terjadi. Bertawakallah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis lainnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wala takilni ila nafsi tarfat ain." Ya Allah, dalam menjalani dunia ini jangan engkau jadikan aku seorang manusia yang merasa mampu dengan dirinya walaupun itu sekilas saja. Ya. Maka interaksi kita dengan Al-Qur'an, interaksi kita dalam mentauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti apa? Jangan kita berkuar-kuar bercerita seakan-akan kita sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kita sangat bakhil untuk mentauladani ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Hai Muhammad, katakanlah kepada kaum Yahudi dan Nasrani yang selalu mendakwakan mereka lah orang yang paling mencintai Allah. Jikalau benar kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah bagaimana aku beribadah. Karena ibadah itu adalah tata cara pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hak itu hanya diberikan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ittiba'lah. Ikutilah aku, kata Allah, yuhibbukumullah. Maka jangan khawatir, seperti apapun manusia membenci, maka Allah akan mencintai kalian. Seperti apapun manusia ingin mencelakakan, apabila Allah telah cinta kepada kita, maka tidak ada yang mampu menghalangi kekuasaan Allah untuk membahagiakan kita. Maka ilmu adalah suatu yang sangat mulia, dan bahkan dia pondasi dalam agama ini. Pondasinya, benteng umat ini bukan pada senjata-senjata yang dimiliki oleh umat ini. Kita punya senjata ini yang berkekuatan sekian, saya enggak tahu nama-nama senjata ya. Kita punya senjata ini. Benteng umat ini diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibentengi dengan ilmu, bukan dengan senjata. Ya. Allah Subhanahu wa taala utus para sahabatnya mendatangi para raja-raja, penguasa-penguasa. Allah utus Muaz bin Jabal kepada penguasa Yaman. Ya, kemudian Allah utus beberapa sahabat lagi mendatangi pemuka-pemuka Rum. Ya, gubernur-gubernur dan bupati-bupati didatangi oleh mereka. Dengan panah kah? Dengan tombak kah? Dengan pasukan kah? Tidak. Dengan Al-Quran. Penaklukan kota Madinah ditaklukkan dengan Al-Quran, dengan adab, dengan akhlak. Yang dibawa oleh Mus'ab bin Umair untuk menaklukkan kaum Aus dan Khazraj adalah ilmu. Ilmu dan adabnya dan akhlaknya yang luar biasa. Meluluh lantakkan kesombongan para pemimpin Aus dan Khazraj. Tidak ada yang membuat mereka merasa tegar untuk mempertahankan kesombongan mereka dalam kekafiran. Tidak ada yang membuat mereka mampu bertahan ketika Al-Quran mulai dibacakan. Apa yang diberikan oleh Al-Quran? Apa yang diajarkan oleh Al-Quran? Apa yang ditanamkan oleh Al-Quran? Oleh karena itu, sungguh suatu hal yang menyedihkan apabila Al-Quran ada sesuatu hal yang kita tinggalkan, kita kesampingkan. Nah, milikilah waktu dengan Al-Quran. Dan kemudian dalam berilmu ini, andaikan kita merasa ada batasan waktu yang telah membuat kita tidak kuat untuk menghafal, tidak kuat untuk mengingat, apa yang kita baca lupa lagi, bahkan apa disampaikan Ustaz lupa lagi. Bahkan nanti kalau Ustaz bertanya di akhir kajian ini dan menghukum siapa yang tidak bisa menjawab dengan tidak pulang, insya Allah sebagian besar kemungkinan tidak pulang kemungkinan. Waduh, nggak hafal Ustaz, nggak pulang nih, nggak bisa pulang kalau gitu. Tetap di dalam masjid ini sampai hafal. Aduh, gimana nih, gitu kan? Maka ikhwan sekalian, andaikan ada yang luput dalam kita,
Maka dalam mulia dengan ilmu ini bukan saja hanya dengan cara kita menghafal, ya, memotivasi, menyiapkan. Tengok anak kita, mungkin kita ada yang punya anak, ya, ada kita yang punya cucu mungkin, ya. Maka izahkan keluarga kita ini dengan batasan waktu dan usia masih ada ini. Berjuanglah, milikilah sebuah andil dalam tumbuhnya ilmu pada diri seseorang yang mampu nantinya menunjukkan orang-orang kepada jalan hidayah. Ambil andil kita, ambil peluang kita dalam usaha kita menanam ilmu pada diri kita. Jangan pernah haramkan diri kita untuk memiliki andil dalam menyebarkan ilmu. Ada pondok-pondok mengenalkan Al-Quran, mengajarkan sunnahnya. Maka dalam hidup ini apapun yang kita lakukan, maka di samping kita lagi berdagang, kita lagi ada yang jadi petani, kita ingin membeli sesuatu dan butuh uang untuk itu, maka untuk sampai pada kebutuhan yang kita butuhkan, hal yang jarang kita ketahui adalah kita butuh kebaikan untuk semuanya menjadi sebuah yang berkah. Maka kebaikan apakah yang lebih mulia daripada membiayai, mendukung orang-orang dalam menuntut ilmu? Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, andaikan suatu negeri kaum muslimin berada dalam suatu kondisi peperangan yang menuntut semua yang kuat laki-laki harus berjuang di medan perang, ya, andaikan ada keadaan seperti itu, maka Allah ingatkan, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah, ya, tidak patut dan tidak sewajarnya semuanya berbondong-bondong pergi ke medan perang, ya, walaupun keadaannya sudah menuntut, itu wajib, dia bisa tidak, wajib itu. Tapi Allah ingatkan, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafah. Enggak pantas semuanya pergi semuanya. Hendaknya setiap kaum, setiap suku, setiap desa, setiap kecamatan, setiap kabupaten, setiap kota menyiapkan pemuda-pemudanya menjadi sekelompok orang, ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Sehingga menjadi sekelompok yang pergi. Kalian yang sudah sekelompok ini dipilih, berjuanglah, pergilah menuntut ilmu untuk membela kaum muslimin, orang-orang yang lemah dari kezaliman. Kami akan korbankan nyawa kami akan bertahan di barisan terdepan, namun kalian siapkan benteng di belakang kita. Pergilah menuntut ilmu, dalamilah Al-Quran, dalamilah sunnah. waliyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim lam yahdharun. Maka ambil peran kita. Kadang kesulitan kita dalam mengingat, dalam belajar juga tidak lepas dari maksiat-maksiat kita. Dan kita tidak boleh merasa kalah oleh masa lalu kita. Kita tidak boleh merasa kalah dengan kebiasaan kita yang tidak baik. Ya, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, kata Rasulullah. Ya, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Ya, setiap kami ingat kamu adalah seorang yang selalu membuat kesalahan, maka pada waktu itu buatlah kebaikan. Kebaikan apakah yang bagus? Infak fisabilillah. Infak untuk para penuntut ilmu. Penuntut ilmu adalah satu hal yang sangat mulia sekali. Ya, kalau kita ingin negeri kita negeri yang makmur, negeri yang mabruk, negeri yang diberkahi, negeri yang penuh dengan kedamaian, insya Allah kedamaian itu adalah perjuangan dari agama kita. Madinah ditaklukkan bukan dengan pertumpahan darah. Kota Mekah walaupun telah membantai sekian banyak para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kota Mekah ditaklukkan tidak ada pembantaian. Agama kita bukan agama barbar. Agama kita agama yang sangat mengedepankan nyawa manusia. Bahkan dia adalah salah satu usul dari agama ini, usul dari aturan dan syariat kita, menjaga nyawa manusia walaupun nyawa orang kafir sekalian. Nah, kawan sekalian, ini berkaitan dengan poin yang pertama. Ini jam isya jam berapa ini? 47. Nah, kita jamak 2 poin lagi dalam waktu yang singkat. Ya. Kajian kita sampai jam berapa? Sampai isya. Insyaallah. Yang kedua, munajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama apa tadi?
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Dan kemudian warizqan thayyiban, dan rezeki yang baik. Apapun yang kita butuhkan di dunia dan kita mendapatkannya, dia adalah rezeki kita. Dia adalah rezeki kita. Tapi rezeki itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya. Dan untuk membedakan yang baik dan yang tidak yang baik ini, bagaimana membedakannya? Maka ilmu adalah kompasnya, petanya. Ya, apakah rezeki yang akan kita nikmati ini baik atau tidak? Panduan kita menengoknya adalah ilmu. Kita tidak bisa menganalisa sesuatu yang akan menjadi rezeki kita baik atau tidak hanya dengan perasaan kita saja, logika kita saja. Logika kita bisa melogikakan segala halnya, namun yang kita butuhkan dalam hidup ini bukan jumlahnya. Walaupun jumlah itulah satu hal yang memang sering kita kejar dalam kehidupan, namun pada akhirnya yang kita butuhkan dalam hidup ini, dari semua rezeki yang kita butuhkan, itu adalah berkahnya yang kita butuhkan. Ya. Bukankah cukup banyak ketika sebuah keluarga membeli mobil dengan harga yang mahal, karena mobil itu mobil mewah gitu kan, terucap kata-kata, biarlah mobil ini dijual asalkan keluarga kita utuh. Biarlah kita nggak punya rumah asalkan kita suami istri akur. Biarlah kita nggak punya apa-apa asalkan abang sayang sama kami. Biarlah kita tidak punya emas asalkan abang peduli dengan anak-anak. Ya. Artinya apa? Di balik semua dunia menjadi impian kita, yang paling kita butuhkan di situlah berkah. Dan berkah itu lahir dari apakah rezeki kita rezeki yang baik atau tidak. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan Imam Nawawi menempatkan hadis ini dalam Arba'in Nawawi, ya. Ya, innallaha ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan orang beriman, dan perintah itu juga Allah pertegas untuk para nabi dan rasul. Faqala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Hai orang beriman, kalau kalian mau makan, makanlah yang baik. Banyak hal yang bisa kita makan di rumah ini. Banyak hal kita bisa makan di dunia ini. Untuk diri kita, untuk kita berikan makanan untuk anak kita, keluarga kita, istri kita, orang tua kita, kerabat kita. Kulu, makanlah. Tapi makanlah yang baik. Kulu minat thayyibat wa'malu shalihan, dan lakukanlah amal saleh. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Ya. Hai para nabi, hai para rasul, makanlah makanan yang baik, wa'malu shalihan, dan melakukan amal yang baik, amal saleh. Kalau yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, ya, dari semua rezeki-rezeki yang kami berikan kepada kalian, ambil yang baiknya. Ya, ambil yang baiknya. Nah. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa dzakara rajul, menyebutkan, mengkisahkan tentang seorang laki-laki yutilus safar. Ya, dia adalah seorang laki-laki dalam safar, dalam perjalanan. Artinya seorang yang safar dalam perjalanan yang sangat jauh sekali, doanya adalah doa mustajab. Ya. Salatu da'awati la turad. Ada 3 doa yang sangat mustajab. Hati-hati. Ya. Dawatul mazlum, doa orang yang dizalimi, wadatul walidaini ala waladi, doa marah ke orang tua terhadap anaknya. Hati-hati. Kita orang tua jangan terlalu gampang marah dengan anak. Dan kemudian terakhir da'watul musafir. Doa seorang yang sedang musafir. Nah, dan Rasulullah mengisahkan, ini seseorang yang dalam keadaan safarnya jauh pula lagi. Berarti kesulitannya adalah kesulitan yang besar. Yutilu safar, as'atha aghbar. Ya, bajunya sudah rambutnya sudah kusam, ya, karena safar pada waktu itu safar yang tidak ada mobil, ya. Jadi yutilu safar as'ath. Ya, akbar, bajunya juga sudah berdebu. Ya, sudah ganti, enggak ada lagi baju pilihan. Semua yang dia miliki sudah berdebu, sudah kotor semuanya. Ya. Ya mutu yadaihi ila sama. Ternyata keadaan dia tadi adalah keadaan yang memang dalam keadaan yang sulitnya.
ya, dalam keadaan yang sulitnya dia mendapati keadaan yang sangat sulit sekali. Artinya keadaan ini adalah keadaan yang membuat doanya semakin diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yamuddu yadayhi ila sama, ya Rabbi ya Rabbi, ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah, dia tolong, dia mohon pada Allah. Maka kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram. Ya, rezeki berupa makanan dia makan adalah rezeki yang haram. Ya, wa mashrabuhu haram. Minuman yang dia minum, ya, setiap harinya adalah minuman yang haram. Apakah zatnya yang haram atau dia peroleh dengan cara yang haram? Ya. Mashrabuhu wa malbasuhu haram. Pakaian yang dia pakai itu dibeli dengan harta yang haram. Wa ghudhiya bil haram. Ya, bekal yang dia gunakan untuk perjalanan itu semualah satu hal yang diapakan dengan cara yang haram. Fa anna yustajabu la. Bagaimana Allah akan kabulkan untuknya? Ya. Maka sudah sadarkah, tahukah kita bagaimana rezeki kita, bagaimana kita mendapatkan semua yang kita miliki hari ini? Maka kehidupan yang singkat ini tidak perlu kita pertaruhkan segala-galanya hanya untuk dunia. Ya, kalau seandainya ternyata untuk sampai kepada harapan kita hanya Allah yang mampu mengantarkan kita kepada harapan tersebut. Ya, hanya Allah yang mampu mengantarkannya. Sudahkah cukup banyak ya kisah-kisah teman-teman sahabat-sahabat kita yang telah hijrah, ya, yang menjalani dunia ya dengan berbagai macam cara untuk dia bahagia, agar dia happy, apapun yang dia lakukan. Namun pada akhirnya alaysa bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah ketenangan, kebahagiaan yang menjadi harapan manusia itu hanyalah diperoleh dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah Subhanahu wa taala dalam bekerja, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berkeluarga, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kita bertetangga, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kita bermuamalah. Itulah yang membuat kita insyaallah kuat di muka bumi ini insyaallah. Wa amalan salihah, dan perbanyaklah amal saleh. Ya, apabila futur kita sangat kuat sekali, maka benahi ilmu kita, benahi rezeki kita, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak amal soleh kita. Ya, kalau seandainya kita menyadari kelemahan kita, kealpaan kita yang sangat luar biasa dan kita sulit membedakan itu semua di tengah upaya kita, maka jangan pernah berhenti memperbanyak amal soleh. Carilah ladang-ladang amal soleh tersebut. Cari. Mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal. Maka malu, kata Umar ibn Khattab pada sahabat, malu, berbuatlah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Hitung-hitunglah amalan kita, dosa kita, hitung-hitunglah, timbang-timbanglah, tengok-tengoklah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, sebelum datang hari hisab. Al yauma amalun bila hisab. Hari ini, ketika Umar bin Khattab berkata, hari ini adalah hari yang masih terbuka bagi kita untuk beramal. Belum dipertanyakan. Wa ghadan hisabun bila amal. Kita akan dihisab dan tanpa diberi kesempatan sedikit pun untuk beramal. Perbanyaklah beramal, berpaculah beramal. Apalagi ada ladang-ladang amal jariah, ladang-ladang amal untuk mendukung para penuntut ilmu. Berpaculah ya ikhwan sekalian. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita lakukan, Allah ridha kepada kita, Allah lunakkan hati kita, Allah terangi hati kita. Jadilah kebahagiaan kita di jalan hidayah ini adalah kebahagiaan yang abadi sampai kita husnul khatimah. Ya. Alhamdulillah mampu menjamaknya. Yang terakhir, ini pertemuan kita, kajian kita pada malam hari ini, semoga bermanfaat bagi kami menyampaikan dan kita semuanya, dan kita ya ikhwan semua sama-sama berjuang untuk melakukan dan mengamalkannya. Itu bukan ceramah untuk seseorang, ini adalah sebuah tausiah untuk hidup kita hari ini dan ke depannya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.